Fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Akinal Mahbub Al-Ustaz Al-Hajj Komarudin Khalili MPDI, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan para penceramah kita malam pagi siang ini, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali As-Segaf LC, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang kedua, Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Ali As-Segaf, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita Pak Haji Su'aib, dan yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat yang juga saya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi sedikit pun rasa mahabbah dan takzim saya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kemuliaan-kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mic-nya belum sarapan. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan siang hari ini menjadi saksi kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kapan kiamat itu terjadi, Rasul balik bertanya, ma'adadalah, persiapan apa yang kamu sudah siapkan menghadapi kiamat? Jadi dia bertanya, Rasul tanya lagi. Jadi persiapan apa yang sudah kamu lakukan menghadapi kiamat nanti? Sahabat ini menjawab, ma'adadulaha min kasiri sholatin wala syamin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. Yang aku persiapkan ya tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak sedekah, tetapi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari sahabat ini mengatakan,
anta ma'man ahbab. Anta ma'man ahbab. Anta, engkau, ma'aman ahbabta, kelak akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di majelis Rasulullah malam siang ini akan menjadi saksi kecintaan kita, akan membersamai kita nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini karena saya ini posisinya kalimat tasyakur, jadi nggak banyak-banyak. Intinya nanti ada guru-guru kita. Saya ingin sedikit saja cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang banyak sekali yang beredar di media, apakah itu di Google, berita-berita yang layaknya tidak pantas untuk disebarkan karena menyinggung perasaan kita umat Islam. Buku-buku yang beredar juga yang rasanya tidak pantas dan sangat tidak pantas untuk dipublikasikan karena isinya hanya menyinggung perasaan kita umat Islam. Nah, saya ingin meluruskan saja berita-berita yang beredar di mana-mana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang memberitakan itu orientalis barat, mungkin saya masih bisa terima. Tapi kalau yang memberitakan itu bukan sebagai orientalis, ini yang harus kita tanggapi secara serius. Ada sebuah buku yang berjudul Christ, Muhammad and I. Buku ini udah beredar banyak. Kalau kita coba cermati buku ini, sungguh sangat menyayat hati kita umat Islam. Dia narasikan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia katakan manusia yang biasa, yang tidak ada nilainya sama sekali. Ini jelas sudah menyinggung perasaan kita umat Islam. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa yang tidak ada nilainya. Padahal kalau kita baca di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengagungkan manusia yang satu ini. Bagaimana Allah membedakan manusia yang satu ini dengan manusia-manusia yang lain. Sampai Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 dalam Quran ayat 128. Itu secara khusus mengutarakan dalam firman-Nya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Allah menyebutkan hanya seorang rasul. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Padahal kalau kita mau jujur, banyak sekali rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Bahkan di dalam literatur hadis ada 124.000 nabi, ada 314 rasul, ada 25 yang wajib kita ketahui, ada yang 5 masuk kelompok ulul azmi. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan satu orang rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat laqad ja'akum rusulun min anfusikum? Telah datang kepada kalian rasul-rasul, tapi hanya satu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Tidak lain dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa Allah menggunakan bentuk mufrad dalam ayat ini? Jawabannya tidak lain karena Allah ingin menjelaskan kepada kita
bahwa Rasul yang satu ini berbeda dengan Rasul-Rasul yang lain. Jangan pernah menyamakan Rasulullah itu dengan siapapun, karena memang Rasulullah itu diciptakan bukan untuk disamakan. Rasul terlahir bukan untuk disamakan, tapi Rasulullah lahir untuk dijadikan uswah di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, bagaimana beliau menarasikan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang berbeda dan memang tidak akan pernah sama kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita di pesantren itu hampir hafal betul bait-bait syair ini. Lam yahtalib qatu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lam yahtalim qatuto. Dia tidak pernah hidupnya itu bermimpi. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bermimpi seperti lazimnya kita bermimpi. Sebab apa? Sebab kalau seandainya Rasulullah itu bermimpi, pastilah nanti orientalis barat akan mengatakan bahwa Al-Quran itu dihasilkan dari mimpinya Muhammad. Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tasa'aba aslan fil mada zaman. Rasulullah itu enggak pernah mau menguap. Ya hadirin sekalian. Rasulullah itu enggak pernah menguap hidupnya. Kita pernah. Ini belum aja nih, kalau saya udah 15 menit lagi. Rasulullah dijaga. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya binatang buas itu tidak pernah akan lari dari Rasulullah. Bahkan binatang buas itu ingin mendekati Rasulullah. Zubabatun abadan fi jismihil hasan. Seekor lalat pun tidak akan pernah mampu mendekati Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak pernah hidupnya itu dilalerin, kalau orang Betawi bilang. Beda sama antum semua. Itu Rasul. Bi khalfihi ka amamin ru'yatin. Rasulullah itu kalau dia memandang belakang persis seperti Rasulullah memandang ke depan. Maka setiap kali musuh yang ingin membunuh Rasulullah dari belakang tidak pernah mampu membunuh, karena Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah mampu melihat ke belakang seperti Rasul melihat ke depan. Wala yura aslu bangulin, dan tidak ada bekasnya kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda. Jadi manusia yang satu ini jangan pernah disamakan dengan manusia yang lain, karena memang dia tercipta bukan untuk disamakan. Bahkan para ulama-ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jelas berbeda dengan kita dari struktur biologisnya Rasulullah. Struktur biologis Rasulullah itu berbeda dengan kita. Wajahnya Rasulullah itu. Makanya para sahabat-sahabat itu, bagaimana beliau menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan tidak ada di antara kami manakala kami memandang wajah Rasulullah yang berani menatap wajah Rasulullah terlalu lama. Kenapa? Wa nur ala nur, karena dia cahaya di atas cahaya. Kapan sahabat itu bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah? Di saat Rasulullah menundukkan wajahnya, disitulah mereka bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah. Beda kan sama kita. Belum lagi nasabnya Rasulullah. Nasab beda. Coba perhatikan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Rasulullah Abdul Muthalib,
Hasib, Manab, Kilab, Qusay, sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh garis keturunan Rasulullah diambil dari manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai keturunannya Rasulullah sampai sekarang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Boleh jadi mungkin ayah kita orang baik, kakek kita orang baik, tapi belum tentu uyut kita. Jangan-jangan dia preman Cipulir. Iya. Tapi Rasulullah itu dijaga betul nasabiahnya, dijaga betul garis keturunannya Rasulullah. Tidak ada di antara garis keturunan Rasulullah manusia yang tidak dimuliakan oleh Allah. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas beda. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, sungguh orang itu tidak mengerti siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita baca tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan merasa tambah kekaguman kita dengan Rasulullah. Di dalam hadits qudsi, Allah itu berfirman tentang Rasulullah, kata Allah, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, bayangkan. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflah, tidaklah aku ciptakan dunia dengan segala isinya. Jadi kita ini lahir, dunia ini lahir karena asbabnya terlahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kenapa Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul yang diciptakan oleh Allah, berbeda dengan kebanyakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, banyak sekali sebenarnya tentang sosok Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembuka yang nanti akan diceritakan oleh yang ahlinya, karena ada garis nasabnya dengan Rasulullah, supaya kita lebih menyelami tentang siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan nanti diantarkan oleh para habaib tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih meresapi, sehingga bisa jadi momentum Maulid ini menjadi momentum yang paling berharga buat kita, agar kita lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika kita sudah mencintai Rasulullah, itu sudah menjadi kunci kita untuk memasuki surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sebagai kalimat tasyakur saja, ya, sebagai kalimat pembuka mewakili Dewan Guru di Musola Al-Mukhlasin ini. Saya kebetulan mengajar di Musola Al-Mukhlasin Senin malam saya mengajar kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Jadi kalau bapak-bapak mau ikut hadir di Senin pertama, jadi besok Senin pertama dengan Senin ketiga, ya, membuka kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, mudah-mudahan kita semua senang akan ilmu sehingga kita bisa menjadi pencinta-pencinta ilmu pengetahuan.